Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenuhan hari ini, Rabu 31 Agustus 2022. Tema permenungan kita hari ini, aku harus mewartakan Injil Kerajaan Allah, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Doa pada hari ini dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka.
Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Aku harus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara, para sahabat DKC yang terkasih, misi utama kedatangan Yesus ke dunia adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus datang untuk membawa kabar gembira. Menjadi sebuah keharusan bagi Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, membawa berkat bagi banyak orang. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, misinya harus dijalankan. Perjalanan pelayanan Yesus bersama para murid membuat Yesus mau menunjukkan kepada banyak orang tentang kasih yang ada dalam dirinya. Yesus sungguh mengasihi semua manusia tanpa perbedaan, baik yang tua, yang muda, yang kecil ataupun yang besar, yang sakit ataupun yang sehat, yang buta maupun yang tuli, semuanya dikasihi Yesus dengan sungguh. Yesus dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, dia mau datang ke rumah Simon Petrus dan menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit. Yesus sangat berkenan menjamah dan menyembuhkan orang sakit yang dijumpainya dalam pelayanannya dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yesus berdiri di samping ibu mertua dan menghardik demamnya. Segera sesudah itu, ibu mertua Simon Petrus bangun, lalu melayani Yesus dan murid-muridnya. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang banyak membuat mereka menahan dia untuk tinggal bersama dengan mereka karena mujizat yang dilakukannya. Yesus menolak keinginan orang banyak dengan berkata, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah." Keselamatan yang diwartakan oleh Yesus bersifat universal, berlaku untuk umum, untuk semua orang, untuk semua tempat atau daerah. Kebaikan hati Yesus selalu ada untuk semua orang, tanpa membeda-bedakan. Kita belajar dari Yesus untuk keluar dari zona nyaman kita. Kemanapun kita pergi, kita diminta untuk membagi kasih kepada sesama yang kita jumpai. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara, para sahabat DKC yang terkasih, di tengah kesibukan melayani banyak orang, Yesus juga mengambil waktu untuk menyepi ke tempat yang sunyi. Yesus mau bersatu dengan Bapa, menimbah kekuatan dan memohon berkat dan kuasa dari Bapa di surga, agar semua yang dijalankan Yesus
sungguh berkenan kepada Bapa. Yesus mengalami waktu yang sunyi untuk terus melanjutkan tugas utama, yakni memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus berusaha menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus mau membawa manusia ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar dari Sang Juru Selamat kita untuk mencintai Allah dan sesama dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di surga bagi orang-orang sakit. Ya Yesus, tabib ilahi, kami memohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Yesus Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Yesus yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian daripada petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak seraya kita mengungkapkan doa-doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Renya Rosari, doakanlah kami.
Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami hadir untuk menyapa setiap